Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah pujilah Tuhan. Ya, Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita sama-sama baca ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah salah satu dari mazmur-mazmur yang indah. Ya, mazmur ya dalam bahasa Ibraninya ya tehilim, bentuk jamaknya karena tehil maka sampai di bahasa Arab jadi tahlil. Ya, jadi waktu orang Islam tahlilan itu ya itu sebenarnya sama dengan atau berasal dari mazmur ini tehil ya. Nah, saudara-saudara, mazmur ini adalah mazmur 150 ini tidak diketahui sebenarnya siapa yang menulisnya. Ada pandangan bahwa penulis Mazmur 150 ini adalah Imam Ezra. Tetapi mayoritas pandangan itu mengatakan bahwa penulisnya adalah Raja Daud. Nah, dugaan terbanyak. Tapi kepastian siapa menulis kitab ini, pasal ini, itu tidak dapat dipastikan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur panggilan untuk memuji Tuhan dan Mazmur ini Mazmur terakhir. Dari 150 pasal, ini Mazmur terakhir. Dan bahwa ini adalah Mazmur yang terakhir, sekaligus ini adalah Mazmur pujian. Kita tahu ya Mazmur ada banyak, Mazmur doa, Mazmur pujian, Mazmur syukur, dan macam-macam ya. Mazmur pengeluhan, itu ada. Nah, ada banyak Mazmur dan Mazmur ini adalah Mazmur pujian. Dan posisinya itu paling terakhir dari seluruh Mazmur. Nah, ini memberikan fakta-fakta yang indah. Nah, saya mau memberikan beberapa kutipan untuk menunjukkan bahwa Mazmur ini Mazmur yang hebat sekali sebenarnya. Mari kita lihat yang pertama dari Brownlow. Dia bilang begini. Mengingat semua yang diungkapkan dalam kitab suci ini tentang Tuhan dan manusia, kekuatan Tuhan, maksudnya Tuhan dan manusia atau manusia dibandingkan dengan kekuatan Tuhan, kelemahan manusia, keinginan Tuhan untuk menolong, kebutuhan manusia akan pertolongan, sangat tepat jika kitab ini diakhiri dengan pujian yang ekspresif akan keagungan Tuhan. Setelah semua yang dikatakan tentang pencobaan, maksudnya dalam kitab Mazmur ini ya, ada pencobaan, ada konflik, ada penganiayaan, belenggu, godaan, penyakit, kekecewaan, duka cita, penderitaan, masalah, air mata, kekalahan, langkah-langkah iman, kemenangan yang gemilang, sukacita yang meluap, dan pengharapan yang penuh kemuliaan. Semua yang mengiring kehidupan manusia yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa, sungguh tepat jika Mazmur diakhiri dengan pujian yang meriah, sukacita dan haleluya. Jadi Mazmur ini banyak. Ada pengeluhan, ada nangis, ada susah, ada aniaya, ada sengsara. Tapi ujung semuanya adalah haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, kutipan kedua. Saya ambil dari Game Space. Mazmur 150 adalah Mazmur terakhir dalam kitab Mazmur di Alkitab. Dan merupakan puncak dari rangkaian pujian yang ada di dalamnya. Mazmur ini adalah sebuah nyanyian pujian yang lantang dan meriah. Dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan.
Keindahan dari Mazmur 150 terletak pada pesan universalnya bahwa setiap makhluk yang bernapas harus memuji Tuhan. Pesan ini menciptakan gambaran yang kuat tentang semua ciptaan yang bersatu dalam pujian kepada Sang Pencipta. Secara keseluruhan, Mazmur 150 adalah penghormatan yang sempurna untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan dan merupakan penutup yang sangat tepat untuk kitab Mazmur. Ketiga, dari Charles Spurgeon. Dia bilang begini, sekarang kita telah mencapai puncak terakhir dari rangkaian pegunungan Mazmur. Jadi si Spurgeon ini mengatakan bahwa Mazmur itu seperti gunung, ya, naik turun hidup itu ya, naik turun. Tapi sampai Mazmur 150 kita telah mencapai puncak terakhir dari rangkaian pegunungan Mazmur. Gunung ini menjulang tinggi ke langit biru yang jernih dan aslinya bermandikan cahaya matahari dan dunia penyembahan yang kekal. Ini adalah sebuah pengangkatan sang penyair, nabi, penuh dengan inspirasi dan antusiasme. Dia tidak berdebat. Maksudnya Mazmur 150 tidak berdebat, tidak mengajar, tidak menjelaskan, tetapi berseru dengan kata-kata yang menyala-nyala. Pujilah dia, pujilah dia, pujilah Tuhan. Kutipan keempat dari Ken. Sepanjang 5 Mazmur terakhir. Ya. 14, setelah 46, 47, 48, 49, 150. Sepanjang 5 Mazmur terakhir, kita tidak menemukan ratapan penyesalan, tapi nada yang meninggi dari pujian yang penuh sukacita. Melodi membengkak, maksudnya naik kayak bengkak gitu. Melodi-melodi sebelumnya sudah ada, tapi sekarang di Mazmur 150 membengkak naik. Melodi membengkak lebih tinggi dan lebih keras hingga mencapai klimaksnya dalam doksologi. Doksologi itu lagu pujian atau paduan suara haleluya. Dan Mazmur ini di mana segala sesuatu yang bernapas dipanggil untuk bergabung dalam oratorio agung. Ini adalah penutup yang sempurna untuk koleksi lagu-lagu rohani yang luar biasa ini. Pujian adalah puisi penyembahan, suasana hati yang paling tinggi dari jiwa yang taat, luapan kasih sayang yang mengagumkan, bahasa berirama dari sukacita yang kudus, dan rasa syukur yang penuh kasih. Nah, ini menunjukkan bahwa Mazmur ini istimewa. Lagu ini sangat istimewa karena isinya pujian dan dia ada pada puncak dari seluruh Mazmur yang panjang, mulai dari pasal 1 sampai pasal 150. Dari sudut puisi Ibrani, Mazmur ini juga indah karena kata awal dan kata akhir itu sama. Saudara lihat, Mazmur ini dibuka dengan haleluya, tutup dengan haleluya, ya. Nah, hanya sedikit Mazmur yang kata pertama dan kata terakhir itu sama. Ya. Ada Mazmur 1 2 3 4 5 tidak lebih dari 10. Saya tidak mau sebut Mazmur berapa, biar saudara baca sendiri dan cari. Mazmur mana itu yang kata pertama dan kata terakhir sama. Dan salah satunya adalah 150 ini, haleluya di awal, haleluya di akhir. Ya, kalau begitu Mazmur ini sebenarnya Mazmur yang bagus. Karena itu maka saya mau membahas Mazmur 156 ayat ini dalam 3 poin. Pertama, kita akan bahas yang dipuji, kedua yang memuji, dan yang ketiga pujian itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan pertama, yang dipuji. Saudara, pihak yang dipuji dalam Mazmur ini jelas adalah Tuhan atau Allah Yahweh, dan ini bisa kita lihat dari pertama kemunculan kata Allah dan Tuhan di awal dan di akhir. Coba perhatikan. Ayat 1 ada kata Allah. Di ayat terakhir ada kata Tuhan. Maka jelas Mazmur ini itu
di pujian ini adalah pujian untuk Allah atau untuk Tuhan. Dan ayat 6 tadi itu Tuhan itu Tuhan besar. Itu dari kata Ibrani 4 huruf. Yod, he, waw, he. Yang kalau dibaca Yahweh. Jadi ada dua kata Tuhan. Kalau kata Tuhannya cuma T-nya saja besar. UHAN kecil itu dari kata Adonai. Sementara kalau Tuhan besar semua itu Yahweh. Jadi di sini kita bisa lihat haleluya, pujilah Allah. Allah itu bahasa Ibraninya Elohim. Maka diawali dengan Elohim, ditutup dengan Yahweh. Nah, itu berarti memang pujian di sini itu untuk Tuhan, untuk Allah, untuk Elohim, untuk Yahweh. Selanjutnya kita bisa lihat 13 kata ganti semua menuju pada Allah, Tuhan atau Yahweh ini. Lihat kembali di situ dia bilang dalam tempat kudusnya, berarti tempat kudusnya Allah. Pujilah dia, tidak bilang Allah tapi dia, itu kata ganti untuk yang disebutkan sebelumnya Allah. Cakrawalanya, pujilah dia. Keperkasaannya, pujilah dia. Kebesarannya, pujilah dia. Dia. Maka saudara bisa lihat 13 kali kata ganti muncul, semuanya untuk Tuhan, untuk Allah. Yang ketiga itu adalah kemunculan 2 kata haleluya yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, itu juga merujuk kepada Allah. Kenapa? Karena haleluya itu dari kata halel dan ekornya yah. Ya, halel itu yah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Ya, makanya Tuhan itu juga bisa disebut sebagai dipanggil Yahweh, bisa juga Yah. Hanya Yah saja. Contoh ya, di Yesaya 12 ayat 2 kalau saudara lihat. Di situ ada kata Tuhan Allah. Dalam bahasa Ibraninya, saudara lihat yang dalam kotak itu adalah Yahweh. Nama panjangnya itu Yahweh, tapi bisa disingkat itu menjadi Yah. Nah, jadi Yah itu Yahweh. Kata haleluya ini berasal dari kata Ibrani halelu tambah Yah. Ya, di mana Yah itu seperti saya bilang tadi kependekan dari Yah, sedangkan halelu itu bentuknya imperatif jamak. Apa maksudnya? Imperatif jamak itu maksudnya di dalam bahasa asli itu ada bentuk-bentuk akusatif dan case, genitif dan lain-lain. Imperatif itu kalimat perintah. Nah, halelu itu perintah dan dia jamak. Jamak artinya ini perintah kepada banyak orang. Perintah kepada banyak orang, makanya disebut sebagai halal. Dari kata halal, halelu itu artinya suatu. Dari kata halal artinya puji. Dan ini imperatif, berarti ini sebuah perintah. Perintah ini karena jamak ditujukan kepada banyak orang. Kata dasarnya puji. Maka ini kata dasar puji, bentuknya perintah kepada banyak orang, maka disebut halelu. Karena yang dipuji itu Yahweh, maka haleluya. Jadi kalau saya mau saudara semua memuji Tuhan, saya bilang haleluya. Tapi kalau semua saudara tidak ada hanya Alan saja, saya tidak bilang Alan, haleluya. Karena hanya tunggal. Kalau tunggal maka dia harus haleluya. Tapi kalau jamak dia jadi haleluya. Nah, ini konteksnya ibadah. Kalau konteksnya ibadah artinya ada banyak umat yang mau datang kepada Tuhan, maka pemimpin puji-pujian memberikan perintah, memberikan saran, memberikan dorongan kepada orang supaya semua kita memuji Yahweh. Haleluya. Kalau begitu sebenarnya haleluya itu adalah seorang manusia yang berbicara. Dia berbicara kepada manusia yang lain.
mengajak atau memerintah, puji Tuhan. Maka haleluya bukan ditujukan kepada Tuhan. Haleluya ditujukan kepada sesama. Jadi yang cocok bilang haleluya itu WL atau pemimpin liturginya. Haleluya. Artinya kalau diterjemahkan kan bentuk perintah. Mari kita memuji Tuhan. Jadi haleluya itu bukan artinya puji Tuhan. Haleluya itu artinya mari puji Tuhan atau pujilah Tuhan. Nah kalau pujilah Tuhan itu berarti harus ditujukan kepada manusia. Maka pertanyaannya, cocokkah haleluya dipakai dalam berdoa? Bapa kami yang di surga, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu, haleluya. Kalau itu perintah untuk memuji Tuhan, waktu kau berdoa kan kau ngomong dengan Tuhan. Lalu ada haleluya di tengah, kau perintah siapa? Untuk puji siapa? Tapi terlalu banyak kita dengar ya, ada orang berdoa tuh setiap kali berdoa, haleluya, amin. Ya kan? Saya nggak mau anggap ini kesalahan terlalu serius juga. Tapi kalau mau yang benar, yang cocok, maka memang haleluya itu tidak dipakai dalam doa, tapi dalam pujian. Dan diucapkan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Memang kadang-kadang ada masmurnya masmur doa dan ada haleluya. Tapi itu bukan karena doa ada haleluyanya, tapi namanya mazmur doa. Artinya doa itu dimasmurkan, doa itu dijadikan lagu. Karena dijadikan lagu sifatnya pujian. Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah hidupku. Itu kan doa kan? Tapi doa itu dinyanyikan lagu. Tuhan inilah hidupku. Maka karena itu pujian, maka bisa ada haleluya di dalam. Tapi murni dalam doa mestinya tidak cocok. Ya, karena itu haleluya itu ajakan untuk memuji Yah atau Yahweh. Haleluya. Sama dengan Sakariyah, Asariyah, Nehemiyah. Nah itu semua, itu ada kandungan Yahweh-nya. Maka dari 3 data ini, pertama ada Allah Tuhan, lalu ada haleluya 2, lalu ada kata ganti 13 yang menunjuk kepada Tuhan Allah. Maka disimpulkan pihak yang dipuji di sini itu adalah Yahweh, itu adalah Tuhan. Dan ini menunjukkan penulis Mazmur 150 mau mengatakan bahwa pihak yang layak dipuji itu hanya Tuhan, hanya Allah sendiri. Dan memang hanya Dia yang layak dipuji. Mazmur 148, 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Begitu dia bilang semua memuji Tuhan, hanya namanya saja yang luhur. Itu menunjukkan bahwa memang hanya Dia yang layak dipuji. Ya. Dalam konteks ibadah, Tuhan Yesus pernah kutip kitab Ulangan Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Dia. Kalau begitu, pihak yang dipuji hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh dipuji atau layak dipuji. Kalau demikian, maka pertama, kalau Tuhan saja yang layak dipuji, maka pertama, kita tidak boleh memuji atau menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala. Kalau hanya Tuhan yang dipuji, maka manusia dilarang menyembah berhala, dilarang menyembah Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Dan itu masuk ke dalam 10 hukum yang kedua, Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya di hadapanku? Jangan ada Allah lain. Kenapa tidak bilang jangan ada padamu Allah lain, tapi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Artinya di hadapan Tuhan ada Allah lain. Di sini ada Allah, di sini ada saya. Saya menghadap Tuhan.
muka dengan muka di hadapan Tuhan. Tapi sementara saya menyembah Tuhan, saya juga sembah lain. Ini dilarang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ingat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Itu artinya membuat patung tapi tidak disembah tidak apa-apa. Patung Jenderal Sudirman tidak apa-apa. Ya, kalau saya mati nanti saudara bikin patung saya di situ juga tidak apa-apa, asal jangan ada yang sembah. Kalau tidak saya bangun, saya tendang nanti. Ya kan? Ya, jadi membuat patung sepanjang tidak disembah tidak apa-apa. Jangan sujud menyembah kepadanya. Imamat 19 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, karena itulah, karena hanya Tuhan yang layak dipuji, maka umatnya tidak boleh memuji yang bukan Tuhan. Atau berhala-berhala itu. Ingat, tidak ada makhluk apalagi benda mati apapun yang layak dipuji seperti pujian kepada Allah. Adalah kebodohan untuk memuji makhluk ciptaan yang tak bisa bikin apa-apa. Kebanyakan para penyembah berhala, mereka membuat patung-patung lalu disembah. Padahal patung itu mereka yang buat. Setelah itu mereka yang sembah. Maka Alkitab menunjukkan disitulah kebodohan penyembahan berhala. Di dalam Mazmur 115, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Punya mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Punya hidung tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Yang model begitu, masa kamu puji? Kan bodoh. Nah, kalau begitu hanya Tuhan yang layak dipuji, maka tidak boleh ada pujian kepada berhala-berhala. Tapi mungkin kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah patung-patung dan lain-lain. Tapi yang kedua, kalau Tuhan saja yang layak dipuji, maka kedua, kita tidak boleh memuji diri sendiri. Ya. Kadang-kadang ada orang yang begitu bangga dengan seluruh prestasi yang dia raih, semua karya yang sudah dia lakukan, maka dari dalam hatinya muncul pujian kepada diri, muncul kekaguman pada diri sendiri yang berlebih-lebihan, bahkan bisa atau bahkan hendak menyamai Tuhan. Itu namanya pujian kepada diri sendiri. Pujian kepada diri sendiri ini pernah dilakukan oleh seorang raja besar dari Babilonia, namanya Nebukadnezar. Mari lihat bagaimana dia memuji diri sendiri. Daniel 4. Setelah lewat 12 bulan, ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan dan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia lihat semua hasil karyanya. Wah, bukankah itu Babel yang besar, yang didirikan karena kekuatan kuasaku, untuk kemuliaanku, untuk kebesaranku. Di sini kita bisa lihat Nebukadnezar melihat prestasinya, melihat karyanya, melihat hasil usahanya, hasil perbuatan tangannya, lalu mulai memuji diri sendiri. Dan Tuhan paling tidak suka manusia yang suka puji-puji diri sendiri. Maka untuk Nebukadnezar yang puji diri sendiri, Tuhan betul-betul kasih patah dia di batang leher itu. Bagaimana Tuhan mematahkan dia? Lihat Daniel 5. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh,
maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya adalah di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Pasal 4 ayat 33, waktu dia ngomong-ngomong itu ya. Pada saat itu terlaksana juga perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ini coba lihat gambar ini, kira-kira modelnya dia jadi begini. Ini bukan dongeng, karena secara medis memang diketahui ada satu penyakit seperti ini namanya bontropi. Dan penyakit bontropi ini adalah semacam penyakit kegilaan. Dan ini khusus, ini jarang terjadi. Tapi itu benar, itu bisa terjadi. Sangat langka, di mana bontropi itu adalah penyakit jiwa, di mana orang yang mengidapnya itu merasa bahwa dirinya adalah sapi atau lembu. Sehingga akhirnya yang dia kepengen makan itu adalah dia makan rumput-rumput, dia kunyah dan menikmati rumput-rumput. Itu bontropi. Dan kondisi ini termasuk gangguan delusional yang sangat fatal. Jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Dan sejarah mencatat bahwa Nebukadnezar itu mengalami itu. Dan aneh sekali, itu terjadi persis seperti setelah dia puji diri, lihatlah Babel yang besar itu. Blak. Tiba-tiba terserang penyakit aneh dan jadi seperti binatang. Ini karena dia puji diri sendiri. Ingat, hanya Tuhan yang layak dipuji, dan karenanya jangan pernah berikan pujian pada diri sendiri. Sehebat apapun, sepintar apapun, seapapun saudara, jangan pernah memberikan pujian kepada dirimu sendiri. Tuhan benci orang kayak begitu. Ya, Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi kalau orang lain puji kamu, biarlah orang lain puji kamu. Tapi jangan kamu puji diri sendiri. Seperti yang dikatakan Paulus, 2 Korintus 10. Kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, membandingkan dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Puji diri sendiri, banding diri dengan diri sendiri. Dan setelah itu merasa diri begitu hebat dan bangga di dalam diri. Saya ingat ada pengkhotbah lain pernah ngomong ke saya, dia boleh khotbah berseri-seri, tapi pernah pelayanan ke Amerika atau tidak? Kalau saya sudah sampai Amerika. Coba pikir ini. Artinya menurut dia, keberhasilan itu adalah kalau pergi ke Amerika. Dan saya sudah pergi ke Amerika. Maka saya lebih baik dari dia. Karena saya sudah ke Amerika, dia belum ke Amerika. Nah ini yang seperti Paulus bilang, mereka mengukur diri dengan ukuran mereka sendiri, membandingkan diri dengan standar sendiri, setelah itu puji diri. Tapi menurut Paulus, alangkah bodohnya mereka. Biarlah setiap kita sadar supaya jangan terlalu bangga diri dan menjadi sombong, karena Tuhan benci orang sombong. Hanya Tuhan yang layak dipuji, artinya pertama, kamu tidak boleh memuji berhala-berhala. Kedua, kamu tidak boleh memuji diri sendiri. Ketiga, kalau Tuhan yang layak dipuji, maka kita tidak boleh memuji orang lain secara berlebihan. Ya, ingat tekanan saya pada berlebihan. Artinya memuji orang lain juga boleh, tapi jangan berlebihan. Tadi kan Amsal bilang, biarlah orang lain yang memuji engkau, jangan mulutmu sendiri. Artinya secara implisit, orang lain bisa memuji. Maka tekanan di sini bukan memujinya, tapi berlebihan.
Dan memuji orang lain itu juga tidak ada salah. Karena Paulus sendiri berkata bahwa memang ada hal-hal dari orang-orang yang kalau dia lakukan, dia bisa diberikan pujian. Prestasi-prestasinya, kebaikannya, hal-hal positifnya. Coba lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya ada hal-hal positif yang memang patut dipuji. Maka begitu saya lihat hal-hal positif itu di sana, saya bisa puji orang itu. Saya lihat hal positif itu di sana, saya bisa puji orang itu. Maka pujian kepada orang itu bukanlah hal yang mutlak disalahkan, ya. Bahkan jangankan itu, Tuhan sendiri itu memuji orang, memuji manusia. 2 Korintus 10. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau dipuji Tuhan berarti Tuhan pun bisa puji orang. Tuhan Yesus sendiri beberapa kali memuji iman orang-orang tertentu. Perwira di Kapernaum, dia bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu pujian kepada perwira itu. Kepada ibu yang sakit pendarahan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan Yesus puji ibu itu. Matius 15, hai ibu, besar imanmu. Maka kita bisa lihat di sini, Tuhan sendiri pun bisa memuji orang. Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 jemaat itu, ada jemaat-jemaat tertentu dipuji oleh Tuhan. Artinya adalah bahwa memuji orang lain itu bukan sesuatu hal yang mutlak salah. Tapi jangan berlebihan. Kalau saudara mau melakukan itu, memuji orang lain, pujilah sewajarnya. Jangan sampai Tuhan cemburu dengan pujian saudara kepada orang lain. Ya, pujilah, berikanlah pujian sewajarnya. Jangan berikan pujian setinggi gunung Everest. Jangan berikan pujian sedalam lautan Atlantik. Jangan berikan pujian seluas samudra Hindia. Jangan berikan pujian selebar gunung Sahara. Jangan berikan pujian sepanjang sungai Amazon. Ya, ingatlah, pujian seperti itu hanya cocok untuk Tuhan. Oke? Kalau Tuhan layak dipuji, jangan puji berhala-berhala. Jangan puji diri sendiri. Jangan puji orang lain berlebihan. Dan yang keempat, jangan makan puji. Ya kan? Karena begini, kalau tadi jangan puji orang lain berlebihan, itu persoalan pada si pemuji. Tapi yang ini persoalannya pada yang dipuji. Jadi yang memuji jangan memuji berlebihan. Tapi yang dipuji jangan makan puji. Ya. Di dunia ini bukan hanya ada orang-orang yang memuji berlebihan. Tapi ada orang-orang juga yang suka sekali dipuji dan suka cari pujian bagi dirinya sendiri. Jenis seperti ini cenderung anggap diri lebih baik dari orang lain, lebih penting dari orang lain, lebih utama dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih ganteng, lebih cantik dari orang lain. Dan mereka seringkali mempercakapkan semua pencapaian mereka. Kalau saudara duduk ngobrol dengan orang dan dia cuma ngomong dirinya sendiri, saudara harus waspadai. Itu kelihatannya jenis seperti ini yang harus dihadapi dengan doa dan puasa. Ya. Nah, mereka suka percakapkan semua kebaikan mereka, semua kemajuan mereka, semua prestasi mereka. Saya pernah dikasih tahu seorang, Pak, waktu ngobrol dengan orang lain, usahakan membicarakan lebih banyak tentang orang lain itu, jangan dengan diri sendiri.
Dan saya kira itu nasihat yang penting. Sementara kitab suci berbicara tentang karakteristik kasih. Dan kasih itu, coba 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa bedanya sombong dengan memegahkan diri? Memegahkan diri dan sombong. Memegahkan diri ini perpereomai itu berarti membual. Sedangkan sombong itu pisio artinya meniup atau menggelembungkan sesuatu. Jadi ada balon, saya tiup, membesar. Itu namanya pisio, itu sombong. Tapi kalau tidak ada balon, tapi kau hanya adakan balon di kepalamu, itu namanya memegahkan diri. Misalnya, kalau saya mengatakan, gini-gini, tamatan Amerika loh, pernah kuliah di Amerika? Gak pernah. Berarti ini orang omong kosong. Tapi kenapa dia bilang begini-begini pernah kuliah di Amerika loh. Padahal tidak pernah kuliah. Itu kebohongan. Tapi dia memakai dusta supaya orang anggap dia begitu hebat. Ini namanya memegahkan diri. Tapi bagaimana kalau gini-gini tamatan Amerika loh. Cek dia, betul gak pernah kuliah di Amerika? Ternyata pernah. Dia gak bohong, betul-betul ke Amerika. Tapi kuliah di Amerika tuh di pisio. Itu namanya sombong. Jadi memegahkan diri itu tidak benar. Diada-adakan saja. Tapi kalau yang sombong memang ada. Tapi dia tambah-tambah publikasi. Supaya orang akui. Kalau misalnya 2 hari yang lalu saya bilang gini-gini dokter loh. Itu namanya memegahkan diri. Tapi kalau hari ini saya bilang gini-gini dokter loh. Itu namanya sombong. Paham ya? Nah, di dunia ini kita hidup di banyak kita ketemu dengan orang memegahkan diri dan juga sombong. Atau jangan-jangan kita sendiri. Nah, ingat orang-orang yang memegahkan diri dan orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang apa kegunaan dia membanggakan dirinya, meninggikan diri, memegahkan diri dan sombong. Tujuannya supaya mendapatkan pujian. Kalau yang pertama tadi dia puji diri sendiri di dalam diri. Tapi sekarang dia mengharapkan pujian orang lain kepada dia. Nah, maka saudara, mereka membual. Menjadikan suatu fakta untuk menonjolkan diri. Tujuannya dapat pujian. Amsal 25 ayat 27 di dalam terjemahan Indonesia Sehari-hari. Tidak baik makan madu berlebihan. Begitu juga tak baik mencari banyak pujian. Ya. Atau mungkin ada juga yang tidak sengaja mencari pujian. Yang tadi itu kan sengaja. Ada yang memang gak cari. Hanya pujian datang sendiri. Nah, ini juga waspada. Memang saya tidak cari. Pujiannya datang sendiri. Tapi pada waktu pujian yang datang dan pujiannya berlebih-lebihan. Dan dia tidak menolaknya. Dia tidak mencari pujian, tapi dia tidak menolak pujian yang berlebih-lebihan. Diam-diam menikmati. Itu juga dosa. Ini pernah terjadi pada Raja Herodes Agripa. Ya, Agripa 1. Lihat kisah 12. Dan pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Apakah Herodes yang suruh mereka puji begitu? Tidak. Mereka yang inisiatif sendiri, tapi berlebihan. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Dan seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan. Karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati, dimakan cacing-cacing. Sekarang, ini Herodes punya salah di mana?
Dia kan cuma ngomong. Ini masyarakat gila ini yang ngomong kan. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Kan Herodes gak salah. Kenapa malaikat tidak menampar itu orang-orang? Menampar Herodes. Dan ayat ini berkata, seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Berarti dianya yang tidak beri hormat. Tapi kan yang masalah ini manusia-manusia ini kan. Yang puji dia berlebihan kan. Kalau begitu salahnya di mana? Dia nggak menyuruh orang puji dia. Tapi begitu pujian datang, diam-diam Bapa Tuhan menikmati. Ini suara Allah. Diam dalam hati saja. Dianggap tidak hormat Allah, malaikat datang tampar dan mati. Ini jangan kira ini cerita omong kosong. Ini cerita ini, kisah ini ada di dalam catatan sejarawan Flavius Josephus, and the Writers of the Jews. Dan Josephus menceritakan, Josephus tidak bilang ditampar malaikat. Josephus bilang setelah dia bicara begini, tiba-tiba dia jatuh, kemungkinan stroke dan mati. Itu menurut Josephus. Tapi dari perspektif Tuhan, malaikat dikirim tampar orang itu. Jadi ingat bahwa dia hanya diam-diam menikmati saja malaikat tampar. Apalagi sengaja merancang. Ya, supaya pujian datang. Ini bahaya itu ya. Lihat Henry bilang begini. Pujian yang sebenarnya tidak layak diberikan pada manusia. Ini dirampas oleh Herodes bagi diri sendiri. Dia menyenangkan diri dengan pujian-pujian itu. Dan menyombongkan diri dengannya. Dan ini adalah dosanya. Kita tidak menemukan ada perintah-perintah pribadi yang diberikan pada orang-orang kepercayaannya. Untuk memicu seruan sorak-sorai. Atau menyuruh orang-orang menyerukan kata-kata itu. Dia juga tidak berterima kasih kepada mereka atas pujian itu. Dan berusaha menanggapi pendapat mereka tentang dirinya. Kesalahannya ialah dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam saja. Tapi menikmati itu. Ya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak menegur pujian mereka yang berlebihan. Tidak menolak gelar yang mereka berikan kepadanya. Dan juga tidak memberi hormat kepada Allah. Sebaliknya dia bahkan mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Dia sangat mengingini kehormatan ini hanya ada di dalam dirinya. Dan supaya ia dianggap sebagai seorang Allah atau dewa. Dan diberi penghormatan ilahi ini. Menurut saya di sini ini salah nih dua pihak ini. Herodes juga salah karena diam-diam menikmati. Tapi ini pemuji-pemuji ini juga. Mereka menempatkan Herodes pada situasi berbahaya. Ya. Nah, dua poin terakhir ini. Memuji tidak boleh berlebihan. Tapi yang dipuji tidak boleh makan puji. Ini dua harus diperhatikan. Karena ini bikin masalah. Untuk mereka yang dipuji, itu bisa bahaya kalau menelan semua pujian. Atau yang memuji itu bisa membahayakan yang dipuji kalau pujinya berlebih-lebihan. Saya termasuk orang yang banyak dipuji. Walaupun berimbang dengan banyak cacian dan makian. Tapi kadang-kadang saya aneh juga membaca beberapa pujian dari orang yang saya rasa kenapa dia tulis begitu ya. Waktu saya khotbah beberapa minggu yang lalu tentang Alexander Agung. Lalu ada orang yang komentarnya begini. Ya, Alexander Agung bisa dikatakan jenius. Tapi lebih daripada itu Bapak Pendeta Esra Alfred Soro lebih pintar dan jenius. Wih, saudara bayangkan saya dianggap lebih jenius dari Alexander Agung. Ini kayak kepala kayak agak mau bangka. Ya. Pada waktu saya bahas tentang Martin Luther yang saya naik memerankan Martin Luther, orang berkomentar, dan Pak Esra lah salah satu the new Martin Luther di zaman ini. Ya, saya the new Martin Luther. Kayak mau kembung. Pada waktu saya bahas yang kita bikin acara Fanny Crosby itu ya. Ada orang komentar begini, luar biasa Pak Pendeta Esra. Thanks atas penyampaian sejarah dari pencipta lagu rohani ini. Nyaris tidak pernah kutemukan pendeta seperti beliau ini. Kemarin saya di Jogja.
Lalu ketemu dengan pendeta Nur Anggra itu, foto bersama. Lalu ada orang bilang, wah, gua baru tahu kalau pendeta Isra sang apologet kawakan. Orang STI juga, saya ini apologet kawakan. Saya kemarin jadi pembicara di acara nasional Lustrum di Jogja. Lalu ada yang komentar begini, orang berskala nasional hadir di acara Lustrum STI Jogja. Saya berskala nasional itu. Bayangkan, lebih jenius dari Alexander Agung, the new Martin Luther, ya kan? Tidak pernah ketemu pendeta seperti beliau ini, apologet kawakan dan orang berskala nasional. Tapi habis wisuda kemarin, saya mendapat begitu banyak ucapan. Tapi ada satu ucapan yang menarik perhatian saya dan mencemaskan. Ini ucapannya begini. Banyak selamat buat legend GKIN Revival. Yang mengganggu saya ini legend loh. Sampai saudara tahu, saya harus share syarat apa seorang disebut sebagai legend. Dan dia berikan 5 syarat. Dan saya belum penuhi satu pun. Legend GKIN Revival. Waktu saya baca begini dan saya tahu saya tidak memenuhi satu pun, tapi saya disebut legend. Dengan tenang ku angkat doa di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Nah saudara bayangkan ini. Bukankah pujian-pujian semacam ini menempatkan saya di pinggir jurang? Jangan sampai malaikat tampar saya. Gara-gara kalian. Puji orang, puji sewajarnya. Karena saya geli dengan ini semua pujian ini. Hanya Tuhan yang layak mendapatkan pujian yang begitu tinggi. Dan karena itu menurut saya kita perlu perhatikan nasihat Matthew Henry ini. Seperti itulah orang-orang besar akan menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang suka menyanjung secara berlebihan, jika orang-orang besar itu sendiri gila sanjungan dan menghendaki mereka berbuat demikian. Pada saat yang sama, orang-orang demikian itu mendewakan manusia, seolah-olah mereka adalah Allah-Allah dengan menyanjung orang-orang yang memberikan keuntungan pada mereka, memberikan kemuliaan kepada pihak lain yang seharusnya hanya layak diberikan kepada Allah. Bukan saja merupakan penghinaan besar terhadap Allah, melainkan juga mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang disanjung itu. Sebab perlakuan itu dapat membuat mereka menjadi lupa diri dan dengan demikian menjadi congkak, sehingga mereka ada dalam bahaya besar untuk masuk dalam penghukuman yang disediakan bagi iblis. Jadi tolonglah, jangan puji-puji seperti itu, ya. Karena itu membahayakan. Nah, pujian kepada berhala-berhala, memuji diri sendiri, atau memuji orang lain berlebihan, atau makan puji. 4 hal ini sama dengan mengambil hak Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Dan ingat, salah satu sifat Tuhan kita itu cemburu. Ulangan 4. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, kalau Allah itu adalah Allah yang cemburu, cemburunya Tuhan beda dengan cemburu kita. Cemburu Tuhan itu adalah cemburu yang suci. Dan kecemburuan yang suci itu tidak mengizinkan untuk pujian yang hanya layak bagi dia kita alihkan kepada pihak yang lain. Karena itu kita sungguh-sungguh mencamkan ini. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Bukan kepada kami, tapi kepada Tuhan. Menghormati orang lain penting dan perlu. Memuji orang lain sebagai bentuk apresiasi itu juga penting dan perlu. Tapi jagalah pada batas yang normal dan wajar. Karena itu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan pada kaisar. Tapi berilah kepada Tuhan apa yang harus diberi pada Tuhan. Spurgeon bilang, Yahweh Allah yang esa seharusnya menjadi satu-satunya objek penyembahan. Memberikan sedikit pun dari kehormatannya kepada orang lain.
adalah pengkhianatan yang memalukan. Itu yang dipuji. Sekarang yang kedua, yang memuji. Yang memuji di sini pasti adalah pemazmur atau penulis mazmur ini. Tapi penulis mazmur ini mengajak orang lain untuk memuji. Dan sampai puncak di ayat 6 dia bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Berarti pihak yang memuji itu adalah segala yang bernafas. Alexander Kirkpatrick, semua yang bernafas. Nasamah bahasa Ibrani-nya paling sering menunjuk pada nafas manusia, namun bisa juga mencakup semua binatang. Bukan hanya para imam dan orang Lewi, tapi seluruh Israel. Bukan hanya orang Israel, tapi seluruh umat manusia. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup harus ikut serta dalam nyanyian pujian. Alam semesta adalah bait suci Yahweh, dan semua penghuninya harus menjadi penyembahnya. Barnes, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang hidup di udara, di bumi, di air. Biarlah ada satu ledakan pujian yang universal. Biarlah semua makhluk hidup bersatu dalam pujian tersebut. Biarlah alam semesta yang bernafas bergabung dalam satu kebaktian pujian yang hikmat. Bahwa semua yang bernafas memuji Tuhan. Dikonfirmasi juga dalam kitab Wahyu pasal 5:13. Semua makhluk yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua makhluk di sorga berarti malaikat-malaikat, semua yang ada di bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, di bawah bumi kita tidak tahu lagi apa-apa yang hidup di dalam tanah sana, ya, di dalam laut, ikan-ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, semua harus memuji Tuhan. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau kita puji Tuhan gampang, kita menyanyi puji Tuhan. Tapi kalau segala yang bernapas ini kan melibatkan binatang, melibatkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana binatang dan tumbuh-tumbuhan bisa turut memuji Tuhan? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan bahwa memang di situ bilang segala yang bernafas memuji Tuhan. Tapi itu bukan berarti bahwa memang betul-betul melibatkan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Hanya manusia saja, tapi dibilang segala yang bernafas. Itu maksudnya semua manusia. Tapi tafsiran kedua mengatakan bahwa memang yang pemazmur maksudkan itu adalah semua yang hidup, yang bernapas. Bahkan sebenarnya yang tak bernapas pun memuji Tuhan. Kalau tafsiran kedua kita pegang, kita memikirkan bagaimana caranya selain manusia bisa memuji. Saya memuji Tuhan bisa, tapi bagaimana babi? Kita memuji Tuhan bisa. Bagaimana dengan pohon pisang memuji Tuhan? Nah, beberapa komentator mengatakan bahwa pujian di sini itu bisa dikategorikan dua. Pujian aktif dan pujian pasif. Pujian aktif itu dilakukan oleh manusia. Yaitu kita yang aktif memuji Tuhan. Tapi pujian pasif itu adalah makhluk-makhluk hidup ini tampil apa adanya. Lalu manusia melihatnya dan memuji Tuhan karena itu. Maka sama dengan itu memuji Tuhan. Misalnya begini. Di sini ada bunga. Waktu saya lihat bunga, betapa indahnya bunga ini ciptaan Tuhan. Waduh, Tuhan luar biasa ya cipta bunga ya. Dengan penampilan bunga semacam ini dan saya lihat bunga dan tertarik. Lalu saya memuji Tuhan secara aktif, secara pasif atau secara tidak langsung. Bunga pun turut memuji Tuhan. Tafsiran ini memungkinkan karena ini bahasa puisi. Mazmur itu masuk dalam kategori puisi.
Karena ini bahasa-bahasa puisi, maka kita harus memahaminya demikian. Karena kita bisa menggunakan banyak kata-kata puisi yang dipersonalisasi. Kalau begitu sebenarnya dalam konsep semacam itu secara tidak langsung maka memang segala yang bernapas ini mereka akan membawa pujian kepada Tuhan. Segala yang bernapas berarti termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Saya hanya ingin memberikan satu contoh binatang, satu contoh tumbuhan. Pertama, coba kita amati kupu-kupu. Ya. Kita semua tahu kupu-kupu ya. Tapi saya nggak tahu lagi anak-anak yang generasi Z nih. Yang lahir di tengah kota yang mungkin tidak muncul kupu-kupu lagi. Ya. Berbahagialah saudara yang pernah melihat kupu-kupu langsung. Karena itu binatang sudah langka. Ya. Tapi saudara lihat bahwa kupu-kupu diciptakan Tuhan begitu rupa dengan corak sayapnya. Tuhan itu menjadi arsitek yang bagus sekali. Kalau saudara lihat sekilas gambar ini ya. Ini kupu-kupu dengan hiasan yang luar biasa. Saya kira Tuhan ini ahli seni batik. Yang luar biasa. Ya. Para ahli mencoba untuk mengumpulkan 20 kupu-kupu terbaik. Dengan desain terbaik. Tapi saya hanya mau kutip beberapa saja. Coba kita lihat video berikut. Ya, saudara-saudara,
Lihat betapa Tuhan mendesainnya begitu hebat. Tapi saya penasaran sebenarnya kenapa atau apa manfaatnya kupu-kupu. Tuhan ciptakan kupu-kupu itu dengan warna-warni yang begitu luar biasa. Saya mencoba membaca sejumlah keterangan tentang ini dan mencengangkan pertama-tama bahwa sayap kupu-kupu dengan seindah itu sebenarnya punya fungsi kamuflase. Artinya adalah bahwa itu membantu kupu-kupu berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Warna-warni dia hijau dan segala macam, dia gabung dengan daun. Maka dia menjadi tidak terlalu kelihatan. Dan itu menolong dia dari para predator. Predator-predator itu tidak jelas melihat kupu-kupu karena warnanya sama. Warna-warninya persis dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Kedua adalah ini bisa menjadi peringatan. Sejumlah kupu-kupu punya warna yang sangat menyolok. Dan di dalam dunia binatang, para predator itu, kalau satu binatang lain mempunyai warna yang menyolok, kemungkinan besar beracun. Karena itu dengan warnanya yang begitu menyolok, itu sebagai peringatan kepada predator lain, jangan makan saya. Karena saya bisa beracun dan kamu bisa mati. Maka itu menolong mereka. Yang ketiga, ini bisa punya, itu sebagai bentuk komunikasi. Warna dan pola itu adalah bentuk komunikasi di antara kupu-kupu. Itu perlu penjelasan yang banyak. Ya. Dan juga warnanya itu untuk mengukur suhu badan mereka. Beberapa sayap itu yang warna gelap, itu akan menyerap lebih banyak panas sinar matahari. Itu akan dipakai untuk mengatur suhu tubuh mereka. Dan itu berguna bagi navigasi mereka. Kalau mereka bepergian kemana-mana, pulang tahu rumah, itu ditentukan oleh struktur di dalam mereka. Nah ini saudara, ini menunjukkan betapa luar biasa. Kupu-kupu itu adalah satu jenis binatang yang punya kemampuan berimigrasi yang luar biasa. Dan saudara, beberapa jenis kupu-kupu itu bisa berpindah-pindah sejauh 4.800 km terbang. Ya, saya penasaran 4.800 km itu kalau dari Kupang, dia terbang sampai mana? Maka saya coba hitung, kalau dari Kupang dia menuju arah barat, maka dia akan tiba di Riyadh, Arab Saudi. Kupu-kupu terbang dari Kupang sampai Arab Saudi, kawan. Ya, kalau dia menuju arah utara, maka dia akan sampai di Beijing, Tiongkok. Ya, perjalanan ini begitu luar biasa, tapi ada kepala dua, itu radarnya. Yang menentukan dia arah mana yang harus dia pilih, sehingga dia tidak tersesat. Juga dia punya kemampuan untuk mengatur navigasi, semacam ada kompas internal yang berkonek dengan matahari. Dengan kompas internal konek dengan matahari, itu akan menolong dia terbang kemana. Ya, coba lihat satu video ini bagaimana mereka berimigrasi yang sangat jauh. Mereka keluar dari Meksiko. Saudara lihat, kalau begitu sebenarnya hebat sekali kupu-kupu. Indah sekali.
Tuhan yang ciptakan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan kupu-kupu sedemikian rupa dan serumit itu dan sehebat itu? Kalau begitu sebenarnya waktu saya melihat kupu-kupu, betapa luar biasanya Tuhan, bukan? Kalau begitu, saya yang lihat kupu-kupu memuji Tuhan secara aktif. Tapi kupu-kupu dalam bahasa puisi kitab Mazmur, kupu-kupu memuji Tuhan. Oke, mari kita lihat satu contoh dari tumbuhan. Saya ingin perkenalkan satu pohon namanya pohon baobab. Pohon baobab ini pohon yang sangat terkenal di Afrika, Australia, Madagaskar. Dan pohon baobab ini terkenal sebagai pohon yang begitu besar. Ya, diameternya itu bisa sampai 10 meter. Kalau saudara lihat ini pohon baobab. Ya, besar sekali. Next. Nah, saudara, kelebihan pohon ini adalah seringkali disebut sebagai pohon yang kekal. Kenapa? Karena pohon ini umur panjang. Saudara, saya waktu pergi ke Taman Getsemani, di situ ada satu pohon. Pohon yang dikatakan dan sudah diuji oleh ahli botani bahwa pohon di situ, pohon zaitun di situ, itu umur sudah 2000 tahun. Kalau benar pohon itu 2000 tahun, Tuhan Yesus pernah berdoa di sana, itu berarti bahwa pohon zaitun itu saksi bisu dari peristiwa Taman Getsemani. Tapi saudara, pohon baobab ini dia bisa berumur lebih dari 2000 tahun. Dan saudara lihat pohon baobab satu ini, saudara lihat ini. Next, ya pohon baobab ini pohon baobab yang telah hidup 6000 tahun dan masih ada, belum mati. Ya, nah bagaimana dia bisa hidup selama itu? Karena pohonnya yang besar, dia bisa menampung air, menyimpan air sampai 120.000 liter air di dalam pohon ini, sehingga keadaan cuaca bagaimanapun juga dia tetap bisa hidup. Makanya ini menjadi pohon yang luar biasa, seringkali disebut sebagai pohon yang kekal. Kalau begitu kita lihat, Tuhan kok bisa cipta pohon begini ya? Betapa luar biasanya Tuhan ya. Maka saya memuji Tuhan. Waktu saya memuji Tuhan, karena pohon baobab itu, menurut bahasa puisi kitab Mazmur, pohon baobab itu memuji Tuhan. Nah, maka dari sini akhirnya segala yang bernapas memuji Tuhan. Seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh hewan, binatang, semua memuji Tuhan lewat keberadaan mereka. Bahkan sebenarnya yang tak bernapas pun memuji Tuhan. Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Mazmur 96. Biarlah langit bersuka cita, bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorak. Dan pohon-pohon pun bersorak-sorak memuji Dia. Ya kan? Dan pohon-pohon pun bersorak. Itu bahasa puisi kitab Mazmur. Mazmur 148. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air, hai yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan. Sebab Dia beri perintah, maka semua tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga. Dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju, kabut, angin, badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, binatang-binatang liar, segala hewan, binatang melata, burung-burung bersayap, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Inilah maknanya, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau begitu memahami hal ini, pertama, manusia harus lebih condong memuji Tuhan. Karena apa? Kalau yang binatang tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan, maka manusia harus lebih memuji Tuhan. Pohon-pohon bersorak-sorak, binatang memuji Tuhan, tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan, apalagi manusia. Yang kedua, manusia harus menjaga dan melestarikan alam ini. Kenapa? Karena kalau ada pohon di situ dan dia puji Tuhan, terus kita tebang pohonnya,
kita sementara menghancurkan satu makhluk yang juga memuji Tuhan. Ya kan? Kalau kita tebang hutan secara sembarangan, kita menghabiskan begitu banyak pemuji Tuhan. Kalau kita potong hewan babi, artinya nah, yang mau saya tekankan adalah ada orang-orang yang memang berniat untuk memusnahkan binatang-binatang itu. Memang binatang juga Tuhan suruh kita makan, jadi ya tidak ada soal dengan itu. Tapi kalau pemusnahan binatang atau pemusnahan tumbuh-tumbuhan secara tidak bertanggung jawab, maka ini juga adalah dosa karena kita sedang menghancurkan pemuji-pemuji Tuhan. Ketiga, manusia harus mengamati alam, tumbuhan dan binatang, dan memberikan pujian kepada Tuhan yang telah menciptakan semua itu. Saya bilang tadi, lihat kupu-kupu, puji Tuhan. Lihat pohon baobab, puji Tuhan. Maka manusia boleh bisa lihat semua yang ada. Lihat bunga, lihat apa saja, lihat laut, lihat ikan. Dan semuanya itu bisa membawa kita pada pujian kepada Tuhan. Paul of the Cross bilang begini, biarlah segala sesuatu dalam ciptaan menarik Anda kepada Tuhan. Segarkan pikiran Anda dengan rekreasi yang sederhana. Dan istirahat dibutuhkan. Jika itu hanya berjalan-jalan di taman atau padang rumput, mendengar khotbah yang diberitakan oleh bunga-bunga, pohon-pohon, padang rumput, matahari, langit, dan seluruh alam semesta, Anda akan menemukan bahwa mereka menasihati Anda untuk mengasihi dan memuji Allah. Bahwa mereka menggairahkan Anda untuk memuji kebesaran arsitek berdaulat yang telah memberi mereka keberadaan mereka. Karena itu, yang healing-healing boleh pergi ke alam, tapi setelah itu pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pertama, yang dipuji. Kedua, yang memuji. Sekarang yang ketiga, pujian kepada Tuhan. Bersambung. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit dan memuji Tuhan.